orang-orang Buddha Burma. Dari sinilah muncul sentimen bahwa orang India, orang Bangladesh, orang Rohingya adalah antek Inggris. Dan dibawa oleh Inggris untuk menduduki Arakan, bertempat tinggal di Arakan. Image, narasi sejarah seperti ini yang masih membekas di kalangan orang-orang nasionalis Myanmar. Ya. Dan ini yang kemudian menjadi masalah. 100 tahun lebih kemudian Burma dijajah oleh Inggris, terjadi keretakan sosial gara-gara Inggris menciptakan perbedaan privilege antara orang-orang India, Bangladesh, Rohingya dengan orang-orang pribumi Buddha. Nah, kemudian 1948 Burma merdeka. Ya. Tadi yang disebutkan di video Reels, UNU itu menjadi Perdana Menteri Burma dengan presidennya itu Chau Shwe Taike, ya. Nah, orang-orang menganggap bahwa UNU ini adalah pemimpin Myanmar yang demokratis. Bahkan memang disebutkan dalam literatur-literatur yang saya pelajari, UNU ini bahkan mengakui etnis Rohingya pada masa pemerintahannya. Bahasa Rohingya itu disiarkan dalam radio-radio seluruh negeri Myanmar, ya. Tapi ternyata dia punya sisi. Mungkin boleh dipercepat langsung ke intinya, Bang. Soalnya kita Makanya ini 30 slide ini ya, 30 slide. Jadi saya langsung ke intinya. Yang menjadi masalah, saya mau langsung lompat ketika orang-orang sekarang menganggap orang Rohingya itu sebagai Zionis, ya. Mereka salah tembak. Oke. Salah tembak. Kenapa? Yang Zionis itu bukan orang-orang Rohingya, tapi yang Zionis itu adalah orang-orang yang menyebabkan Rohingya itu terusir. Siapa? Junta, pemerintah Myanmar. Dan inilah yang menjadi sebab utama orang-orang Rohingya itu bisa digenosid, ya. Orang-orang junta, pemerintah Myanmar yang menganut ideologi Burmanisasi itu mempunyai kesamaan pandangan dengan Zionis, nasionalis atas nama agama, ya. Inilah yang kemudian menjadikan UNU menjalin relasi sangat hangat dengan Israel. Semenjak kemerdekaan Israel 1948, setahun kemudian Israel diakui oleh Burma, oleh UNU, terjadi bromance. Bahkan senjata-senjata atau sistem pertahanan Israel itu juga ditiru oleh UNU. Dan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal daripada persahabatan jangka panjang antara Israel dengan Myanmar. Ya, ini juga disebutkan oleh pengganti UNU, diktator Ne Win, bahwa dia juga punya kedekatan dengan Israel dan bahkan membangun militer-militer dari sana, dan itu terus berlangsung sampai sekarang, ya. Kekerasan terus berlanjut. Bahkan orang presiden yang demokratis seperti Thein Sein itu tetap tidak mengakui Rohingya, ya. Dia menambah PR Pak Faisal Rahman ketika dia mengatakan the solution to this problem is that they can be settled in refugee camps managed by UNHCR, ya. Bahwa orang-orang Rohingya itu bisa atau menjadi solusi bagi orang Rohingya itu adalah mereka ditempatkan di camp-camp pengungsian yang dimanajerisasi oleh orang UNHCR, ya. Kalau misalkan ada negara-negara yang mau menerima mereka, maka mereka akan dikirim ke sana. Dan tetap saja, walaupun demokratis, dia ini tetap tidak mengakui Rohingya. Dan ini semua terus berlanjut sampai ya yang kejadian tahun-tahun kemarin, 2012, 2017, di mana kejadian ini tuh tahun-tahun ini tuh sangat menciptakan banyak korban, ya, kepada orang-orang Rohingya. Ada xenofobia, ada hasty generalization, ya, generalisasi kepada seluruh orang Rohingya yang disebabkan ulah oknum-oknum tertentu. Ini sama kasusnya kayak sekarang, ya kan? Dan ya ini data-data pembunuhan, mutilasi dan berbagai kejahatan lain kepada orang Rohingya, ethnic cleansing, dan tetap saja sampai zaman modern pun Israel Myanmar bromance back in business, ya. Bahwa Israel Myanmar honeymoon romantisme antara Israel Myanmar itu tetap berlanjut sampai hari ini tahun 2023 ketika beberapa tahun lalu Myanmar Aung San Suu Kyi dikudeta oleh Min Aung Hlaing, ya. Dia ini adalah jenderal senior daripada Tsamatso atau angkatan bersenjata Myanmar, dan dia tuh ternyata menjalin kerjasama persenjataan canggih alutsista dari zaman Presiden Israel yaitu Reuven Rivlin.
Sampai hari ini, sampai Netanyahu, bahkan itu didoakan good luck oleh utusan Israel ketika Rohingya Myanmar itu dihadapkan kepada ICJ, International Court Justice, ya. Jadi ternyata yang menjadi korban adalah orang Rohingya. Korban dari siapa? Dari Zionisme. Kepanjangan tangan Zionisme, yaitu pemerintah junta militer Myanmar. Jadi salah alamat kalau disebutkan orang Rohingya itu adalah Israel 2.0, ya. Ya. Justru yang menjadi Israelnya itu Myanmar, harusnya telunjuk netizen yang budiman diarahkan kepada Myanmar, bukan kepada Rohingya, diarahkan kepada sebab, bukan kepada akibat. Iya. Inilah yang kemudian mau saya sampaikan, ya. Panjang sebenarnya, ada 30 Iya. slide ini. Ya, cukup. Kita belum menemukan solusinya, ya kan? Dari apa yang kita bicarakan. Bagaimana, Bung Niko? Izinkan saya untuk memutar slide saya lagi, karena ini solusi yang juga pernah dilakukan atau diwacanakan oleh Sultan Aceh, ya. Nah, ada nggak sejarah masa Kesultanan Aceh ketika zaman dulu tuh Aceh menerima pengungsi? Ada, ya. Jadi pengalaman Aceh menerima pengungsi dari Rohingya itu bukan yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Tapi dulu Aceh itu pernah menerima para pencari suaka atau para pengungsi ketika masa Kesultanan. Khususnya yang saya sorot di sini ketika era Sultan Alauddin Mansur Shah. Sekarang makamnya itu ada di Museum Aceh, ya, Museum Negeri Aceh, Sultan Mansur Shah. Dan ini adalah Sultan Aceh yang sangat banyak mengirim surat kepada Khalifah Utsmaniyah pada zaman itu, yaitu Khalifah Abdul Majid pertama, ya, tahun 1850. Beliau adalah orang yang punya visi besar dalam perjuangan Islam di Asia Tenggara. Asia Tenggara, ya, bukan hanya lingkup Indonesia, bukan hanya lingkup Aceh bahkan, tapi beliau juga memikirkan seluruh Asia Tenggara. Waktu itu konteksnya mengentaskan kolonialisme, dan bahkan beliau ini adalah Sultan Aceh yang menginginkan persatuan umat, ya, persatuan umat, bukan hanya persatuan Aceh, persatuan umat Islam yang ada di bawah naungan khilafah, ya. Ini mungkin kalau bahasan sekarang agak cukup seksi katakanlah, ya. Tapi ini ya, saya sangat memahami bahwa Aceh itu punya, dan mungkin Bapak Ibu sekalian juga tahu lah, Aceh Turki itu sangat terhubung gitu, ya. Nah, jadi Sultan Mansur Shah itu mengirimkan beberapa surat. Nah, surat yang paling komprehensif isinya itu ada dua. Satu ditulis dalam bahasa Jawi atau Arab Melayu, satu lagi dalam bahasa Arab yang fusha atau Arab yang fasih. Nah, kita melihat dalam salah satu surat beliau yang pertama 1849 ditulis itu dalam bahasa Jawi. Salah satu kalimat yang beliau utarakan kepada khalifah di Istanbul adalah ketika pada masa beliau menulis surat ini atau tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 1842, ya, itu datang, nah kata-kata beliau nih, dan sampailah surat kepada Patik, kepada saya ke negeri Aceh, daripada segala ulama dan orang besar-besar Minangkabau. Kenapa orang Minangkabau itu mengirim surat kepada Sultan Aceh? Karena saat itu terjadi perang Padri, ya. 1838 itu kalahkan Tuanku Imam Bonjol, kemudian ada beberapa veteran daripada perang Padri yang berhasil keluar dari daerah Minangkabau. Ternyata kesaksian Sultan Mansur Shah, mereka ke Aceh. Dan apa kalimatnya? Dia minta tolong bantu kepada Patik, minta suaka, ya. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, bukan hanya ulama, orang besar, petinggi Minangkabau, tapi juga dari berbagai daerah di Indonesia. Karena di zaman Sultan Mansur Shah hidup, Asia Tenggara khususnya Indonesia ini dihadapi oleh berbagai macam peperangan yang dilancarkan oleh Belanda. Ya, Belanda punya ideologi saat itu Pax Neerlandica, Persatuan Hindia Belanda di bawah naungan Ratu Belanda. Apa kata Sultan Mansur Shah? Patik sekarang ini sangat masyghul, sangat gelisah, ya, dan kesukaran karena sebab negeri Jawa, negeri Bugis, negeri Bali, negeri Borneo, Palembang, Minangkabau sudah dihukumkan oleh orang Belanda. Lihat, ini adalah negeri-negeri yang disebut oleh Sultan Aceh. Bahkan diantaranya ada negeri yang non-muslim, yaitu Bali, yang saat itu dikuasai oleh ada Karangasem, ada Buleleng. Waktu itu mereka juga menghadapi peperangan, kalah lawan Belanda dalam perang Jagaraga.